Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paha Basyadara, jumpa lagi bersama saya Keisha Putri Wilyani dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang kawasan Betong Atuh, Kabupaten Nagan Raya menyebabkan ratusan rumah tersapu air dan rusak. Derasnya air banjir menyebabkan pondasi jembatan penghubung jalan lintas timur Sumatera ambruk sehingga lalu lintas lumpuh total. Banjir yang melanda wilayah kota Lok Semawe menyebabkan satu desa terisolasi meski ketinggian air mulai surut. Banjir dahsyat menerjang desa Betong Atuh Banggalang menghantam ratusan rumah warga, tempat ibadah, serta 2 sekolah. Kerusakan yang cukup parah pada permukiman warga. Lebih dari 200 rumah warga menjadi aliran sungai. 1 tempat ibadah dan 2 bangunan sekolah terbawa air setelah dihantam arus deras dari luapan sungai. Banjir besar ini menyebabkan ratusan warga terisolasi. Jalan dan jembatan sebagai jalur utama menuju permukiman di pedalaman kecamatan rusak sehingga melumpuhkan aktivitas warga. 3 dari 4 desa di kawasan permukiman Betong Atuh rusak total. Bahkan permukiman desa Kuta Tengoh sendiri rata dengan tanah akibat terjangan banjir mengakibatkan 700 keluarga kehilangan tempat tinggal. Untuk akses komunikasi dan listrik itu memang sudah beberapa hari kami tidak ada akses. Ini sekarang yang memikirkan mendistribusikan logistik untuk desa yang terisolir. Yang pertama Blampuuk, Kuta Tengah dan Babasua. Hitungan kakak di Betong Atuh 735 kakak keseluruhan yang tidak berdampak paling sekitar 100 kakak, yang lain semua terdampak. Situasi di Betong Atuh sangat mencekam, apalagi akses jaringan terputus, listrik padam. Penyaluran logistik harus dilakukan melalui udara menggunakan tali. Dilaporkan 2 warga yang diduga hanyut dan 1 lainnya terjebak di tengah aliran sungai. Dalam SAR gabungan, Basarnas, TNI Polri, dan juga BPBD dan juga masyarakat, kita melakukan drop logistik menggunakan teknik flank fog untuk dari titik A ke titik B. Untuk bahan-bahan pokok sembako yang kita drop kan adalah itu beras, Indomie, air mineral, dan juga kue dan minyak ya untuk kebutuhan daripada pengungsi. Kebetulan laporan itu sudah sampai, cuma karena kendala kita di lapangan adalah faktor alamnya memang tidak memungkinkan untuk kita melakukan rubber boat, maka untuk saat ini kita masih berupaya bagaimana caranya korban itu bisa keluar. Mudah-mudahan korban itu bisa keluar secara mandiri apabila air nanti sudah surut. Meskipun banjir mulai surut, namun akses ke desa-desa masih belum pulih. Demikian juga korban banjir belum terdata sepenuhnya. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sejak beberapa hari terakhir meluas hingga ke 20 kecamatan. Petugas gabungan pun mulai mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Tim SAR gabungan bersama anggota Polsek Baktia mulai mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Desa Pucuk Alu dan Desa Pulau Seke, Kecamatan Baktia. Ketinggian banjir di kawasan tersebut antara 30 cm hingga 1 meter. Sementara itu, sebagian warga telah mengungsi ke rumah sanak saudara dan ke balai desa serta sekolah. Sementara sebagian masih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. Kondisi banjir di Aceh Utara kita lihat sampai dengan hari ini itu semakin meluas
karena curah hujan itu semakin tinggi. Sudah 14 kecamatan yang tergenang banjir. Dari 14 kecamatan mana aja yang terparah nih Pak? Dan berapa ketinggian banjir? Yang terparah di Kecamatan Puludun dan juga di Kecamatan Basia. Ketinggian airnya berkisar di antara 30 cm sampai dengan 80 cm. Untuk warga sendiri ini bagaimana? Ada yang mengungsi Pak? Banyak yang mengungsi sampai dengan kondisi hari ini itu ada sekitar 3.000-an orang yang mengungsi. Apakah ada tanggul yang jebol Pak? Tanggul yang jebol itu sudah 4 tanggul yang sudah jebol sampai dengan saat ini. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi dan sumbatnya alur sungai. Selain itu, banjir juga terjadi akibat banyak tanggul sungai jebol yang belum diperbaiki. Salah satu tanggul jebol, sungai meluap dan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Lok Supon, Kecamatan Cotgire, dan Kecamatan Samudera. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Aceh menyebabkan badan jalan Medan Banda Aceh terendam. Hingga Minggu pagi, akses menuju Sumatera Utara dan sebaliknya belum normal. Sejumlah kendaraan angkutan umum terjebak akibat masih terendam. Ketinggian air banjir di badan jalan lintas nasional menyulitkan kendaraan bermotor menerobos. Warga hanya bisa menerobos genangan dengan berjalan kaki. Warga yang nekat menyeberang untuk melihat kondisi keluarga yang terjebak banjir. Warga juga nekat melintas untuk menjemput mereka di Dayah atau pesantren yang terdampak banjir Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Luk Semawe. Sementara kendaraan berukuran besar yang bisa melintas, itu pun harus menempuh perjalanan dengan penuh resiko. Hingga Minggu siang ini kondisi belum berubah karena genangan banjir masih tinggi. Petugas terus memantau di sejumlah titik rawan. Beginilah kondisi penyeberangan jalan lintas nasional Jalan Medan Banda Aceh dari Aceh Timur menuju Aceh Utara, begitupun sebaliknya. Jalan tergenang saat ini hampir setengah meter, malah sedada orang dewasa, dan harus menyeberang secara manual dan baru bisa nompa mobil angkutan umum. Dari Aceh Timur, Maimunzil melaporkan. Banjir dahsyat yang melanda Aceh menerjang jembatan penghubung jalan lintas timur Sumatera di Desa Tingkem, Kecamatan Kutablang, Biren, rusak. Akibatnya jalur akses lintas nasional lumpuh total. Video amatir merekam saat jembatan terbelah. Bahkan bagian bawah struktur jembatan juga tergerus dan hanyut diterjang banjir bandang. Warga pun hanya bisa berkerumun di kedua ujung jembatan yang terputus. Jembatan sepanjang sekitar 120 meter dan lebar sekitar 9 meter ini merupakan akses utama lintas Banda Aceh Medan. Salah seorang warga yang pulang dari Banda Aceh ke Aceh Utara menghabiskan waktu hingga 4 hari 4 malam. Padahal biasanya butuh waktu 5 jam. Kami terobos lagi banjir sampai ke titik Kutablang. Dari Kutablang tahan semalam lagi. Terus kami nggak sanggup mikir lagi karena dengan keluarga. Jadinya kami potong jalur laut dari Jangka. Sewa perahu 2 juta per trip, tembus ke Krumane. Dari Krumane kami jalan kaki sampai Bungkah. Dari Bungkah naik truk sampai ke PIM. Dari PIM lagi kami naik speedboat bantuan polisi lagi sampai ke ujung Pancu. Itu jalan kaki sampai ke Gede Batupan. Baru ada bantuan. Ia harus menempuh jalur laut dengan menyewa kapal nelayan 2 juta rupiah agar bisa tiba ke Aceh Utara untuk melihat kondisi keluarganya. Ramadan melaporkan dari Biren.